Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan Sobat Tani bagaimana cara pembuatan pupuk organik padat atau kompos dengan bahan yang sangat mudah kita dapatkan dan tentunya praktis. Nah, untuk bahan-bahannya akan saya jelaskan nantinya satu persatu. Nah, baiklah Sobat Tani, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan dan peralatan apa saja yang harus kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik padat atau pupuk kompos. Nah, Sobat Tani, inilah bahan-bahannya. Yang pertama sudah saya siapkan di sini adalah kotoran hewan, yaitu berupa kotoran hewan kambing. Selanjutnya di sini ada merang bakar. Selanjutnya yang paling penting yaitu ini adalah bakteri atau mikroba atau starter yang digunakan untuk mendekomposisi pupuk organik padatnya. Baiklah Sobat Tani, langsung saja kita ke bagaimana proses pembuatannya. Yang pertama di sini kita siapkan kotoran kambing sebanyak 10 bagian. Baik Sobat Tani, untuk bahan baku dari pembuatan pupuk organik padat ini kita bisa menggunakan bahan-bahan di sekitar kita. Kalau ada kotoran selain kotoran kambing bisa kita gunakan, baik itu kotoran ayam maupun kotoran sapi. Nah, selanjutnya setelah ini 10 bagian, lalu kita tambahkan merang bakar sebanyak 1 bagian. Selanjutnya kita aduk-aduk, campur. Di sini kami hanya menggunakan 2 bahan dalam pembuatan pupuk kompos, karena bahan ini yang paling mudah kita dapatkan, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak dalam membuat pupuk kompos. Selanjutnya kita encerkan atau kita larutkan starter atau mikroba ke dalam air yang sudah berisikan sebanyak 5 liter. Kita tuang sebanyak kurang lebih 150 ml ke dalam 5 liter air. Selanjutnya kita aduk sampai merata, lalu kita tuangkan ke dalam botol sprayer. Mikroba ini bisa Sobat Tani gunakan bisa dengan membeli atau membuat sendiri. Nah, kalau membeli Sobat Tani bisa menggunakan E4. Nah, kalau Sobat Tani ingin membuat sendiri, kita bisa menggunakan mikroorganisme lokal dari bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Yang pertama itu bisa kita menggunakan sampah rumah tangga atau kulit-kulit buah, serta air leri atau air cucian beras yang kemudian kita berikan makanannya, yaitu bisa molase atau gula merah. Kemudian kita diamkan selama beberapa hari, lalu sudah jadilah yang namanya mikroorganisme lokal atau dia yang dikenal dengan E4 juga. Nah Sobat Tani, setelah tadi kedua bahan yaitu kotoran hewan kambing dan merang sekam kita aduk atau kita campur secara merata, selanjutnya kita siram larutan starter atau bakteri E4 atau mikroorganisme lokal, tergantung apa yang ada di rumah kita. Lalu kita spray kan. Kita semprotkan ke bahan ini sampai kondisinya lembab. Nah, tujuan penyemprotan mikroorganisme ini tujuannya yaitu untuk mempercepat proses penguraian atau pengomposan dari bahan-bahan organik yang kita buat untuk menjadi pupuk organik. Setelah kondisi bahan-bahan ini lembab,
Kemudian bisa kita lakukan proses dekomposisinya, yaitu dengan cara kita menutup bahan pupuk ini kurang lebih selama 14 hari sampai 21 hari. Dan dalam interval 14 atau 21 hari bisa kita lakukan pembalikan atau pengadukan untuk menjaga atau mempercepat proses dekomposisi sekitar 7 hari sekali. Nah, Sobat Tani, setelah semua bahan-bahan tadi kita campurkan dan kita siram dengan mikroba, kemudian kita tutup menggunakan terpal ini, dan proses dekomposisi bisa terjadi 14 sampai 21 hari, lalu pupuk ini bisa kita aplikasikan. Nah, dalam proses dekomposisi yaitu rentang waktu 14 hingga 21 hari, bisa kita lakukan pengecekan rentang waktu 1 minggu 1 kali untuk melihat kadar atau kelembapan dan juga suhu dalam proses dekomposisi bahan-bahan yang kita komposkan. Apabila dalam 7 hari kita cek kondisi pupuk atau bahan organik yang kita komposkan ternyata kelembapannya rendah, bisa kita siramkan lagi bakterinya untuk mempercepat proses perombakan atau dekomposisi. Nah, Sobat Tani, ini adalah contoh hasil dari proses dekomposisi yang sudah jadi. Nah, Sobat Tani, ini adalah contoh atau hasil dari proses pengomposan yang sudah jadi atau matang sempurna. Ciri-cirinya yaitu secara fisik bisa kita lihat, ini secara fisik dia teksturnya remah, dan kalau secara indera penciuman ini sudah tidak berbau kotoran atau sudah menyerupai tanah atau humus. Dan ini insya Allah sudah bisa langsung kita aplikasikan ke lahan pertanian kita. Nah, Sobat Tani, setelah kita selesai membuat pupuk kompos, tentu saja kita akan mengaplikasikannya ke lahan pertanian kita. Nah, untuk dosis rekomendasi penggunaan kompos ini, menurut dari Kementerian Pertanian, kita bisa mengaplikasikan pupuk organik ini dengan dosis 1-2 ton per hektar. Nah, jadi Sobat Tani, tentu ini bisa kita aplikasikan secara rutin agar kesuburan tanah kita serta mikroba dalam tanah lahan pertanian kita menjadi subur dan menghasilkan tanaman yang baik. Jadi Sobat Tani, penggunaan pupuk organik padat ini atau kompos ini sangat banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu memperbaiki struktur tanah kita, baik itu fisika, biologi maupun tanah. Nah, di sini bisa juga pupuk kompos sebagai penetral pH tanah kita. Selain itu, pupuk kompos ini juga bermanfaat atau berfungsi sebagai bahan makanan untuk mikroba yang ada di dalam tanah kita, sehingga tanah kita menjadi subur dan kaya akan mikroba atau mikroorganisme. Baiklah Sobat Tani, demikian tutorial dari saya tentang proses pembuatan pupuk organik padat atau kompos. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani.